Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Nabila Martiani, NIM J3101900006 dari kelas 3D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai BMC dari produk yang sedang saya lakukan. Dan langsung saja, di sini terdiri dari key partners, key activities, lalu ada key research, value proposition, customer relationship, channels, dan customer segments. Lalu juga ada cost structure dan revenue streams. Yang pertama yaitu key partners. Nah, di key partners ini itu ada buyer supplier relationship, itu yang dari produk saya, yaitu yang artinya produk saya ini tuh berhubungan sebagai penjual dan pembeli, dan kebanyakan pembeli itu datang dari kalangan atau kalangan kerabat dekat. Lalu ketika pembeli atau pelanggan telah melakukan tes terhadap produk, maka mereka dengan sendirinya sanggup untuk membantu mempromosikan produk Militi tersebut melalui via sosial media mereka. Lalu ada key activities. Di key activities ini yaitu termasuk production. Produk saya termasuk production, yaitu dimana mengolah cemilan buatan rumah dan memasarkannya ke para remaja dan anak-anak. Lalu ada juga kalau dalam kategori key research, yaitu saya termasuk dalam physical asset, yaitu saya ketika mengantarkan produk itu kepada pelanggan, saya membutuhkan atau menggunakan kendaraan pribadi, contohnya seperti motor. Lalu human, yaitu tenaga kerja untuk menghasilkan produk saya ini, yaitu dari anggota keluarga saya sendiri untuk membantu membuat produk dan mengantarkan pesanan. Lalu yaitu ada value proposition. Di value proposition ini cemilan Militi tanpa micin berbeda dari Militi yang telah marak di pasar, yaitu tidak mengandung MSG sebagaimana MSG sangat berbahaya bagi tubuh jika mengonsumsinya terlalu banyak. Jadi zaman sekarang tuh kan kayak anak-anak, dari anak-anak sampai remaja, entah orang dewasa pun suka banget dengan Militi ini. Jadi Militi ini tuh seperti mie yang bentuknya tuh seperti sapu lidi, tapi mie ini sama-sama terbuat dari tepung. Dan mie ini tuh ada dua jenis, yaitu ada yang gede, ukuran gede sama ukuran kecil, ukuran besar dan ukuran kecil. Lalu mie ini tuh memiliki 5 varian rasa, yaitu ada balado, sapi panggang, barbecue, pedas manis, dan pedas asin. Tetapi di antara 5 varian rasa ini yang menjadi rasa favorit bagi orang-orang yaitu balado sama pedas asin. Lalu selanjutnya ada customer relationship, yaitu termasuk dalam co-creation, mengajak pelanggan menciptakan makanan cemilan sehat dan bebas dari zat berbahaya. Lalu automated service, yaitu produk ini tuh bisa diantar ke rumah pelanggan secara langsung tanpa biaya ongkos kirim. Tapi terkadang juga masih sesuai tergantung dari jarak rumah saja. Kalau misal dekat, masih belum nggak terlalu jauh dengan jarak rumah, free ongkir. Tapi kalau misalkan jauh dari jarak rumah, maka menggunakan ongkir. Dan dalam co-creation ini, yaitu zat berbahaya yang dimaksudnya itu MSG, yaitu tuh agar orang-orang tuh walaupun suka dan sering mengonsumsi, jadi mereka tuh tidak khawatir dengan adanya MSG ini atau micin, karena micin itu tadi seperti yang saya jelaskan di awal, sangat berbahaya bagi tubuh jika dikonsumsi secara terus menerus. Tetapi jika punya produk saya ini tanpa micin, jadi
boleh di konsumsi secara terus menerus, tapi juga tetap dikontrol dalam mengonsumsinya. Lalu ada channels, yaitu produk saya ini termasuk dari broadcast, memilih broadcast karena pemesanannya itu via sosial media, contohnya seperti melalui WA atau WhatsApp dan Instagram, dan bertemu langsung serta membayar di muka. Lalu ada customer segments. Di customer segment ini prioritas saya yaitu ada dua, yaitu customer usia anak-anak remaja dan usia anak-anak kecil. Tetapi di sini itu saya lebih cenderung untuk anak-anak remaja, lebih cenderung dan lebih seringnya itu yang pesan tuh usia remaja. Kalau untuk anak-anak masih dibilang jarang. Lalu selanjutnya yaitu ada cost struktur. Nah, saya itu termasuk dari cost driven, yaitu mengutamakan harga bahan baku atau bahan mentahnya sebelum diproduksi. Jadi ketika saya mencantumkan harga di produk saya ini, saya dengan kakak saya berdua itu mencoba untuk melihat dari harga bahan bakunya terlebih dahulu seberapa, lalu saya jumlahkan, lalu habis itu cantumkan ke produk tersebut. Dan dari pihak saya sendiri bisa saja harga produknya kurang dari harga bahan bakunya atau lebih tuh, tetapi kadang juga sama. Jadi penjumlahan dari bahan baku tersebut saya jadi jumlah hasilnya berapa nanti buat produk udah jadi. Jadi harga produk yang udah jadi itu ya dari bahan-bahan tersebut, dan cara membuatnya juga yang handmade. Lalu ada revenue streams. Di sini termasuk dari aset sale. Produk saya ini bentuknya itu barang karena cemilan itu barang ya. Terus untuk keuntungannya yaitu dalam penambahan ongkos kirim, dikarenakan pengantaran produk atau pesanan secara langsung oleh penjual ke rumah pelanggan atau konsumen. Nah, itulah data BMC dari saya, tapi ini hanya sementara, tapi saya juga masih buat coret-coretan lagi untuk masa depan atau untuk produk selanjutnya. Ya, ini untuk sementaranya seperti ini. Dan selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan juga mengenai BEP dari produk Milady ini. Jadi di sini biaya variabelnya yaitu, karena Milady walaupun satu jenis ikutnya, tapi rasanya itu berbeda, dan dari rasa yang berbeda ini memiliki harga yang juga berbeda. Karena seperti tadi saya itu lebih melihat dari bahan bakunya. Jadi bahan awalnya, bahan mentahnya itu berapa, antara Milady yang mentah dengan bumbunya atau dengan alat lain atau bahan-bahan yang lain, lalu jadikan satu di sini. Jadi itulah yang membuat harganya berbeda. Jadi di sini tuh ada Milady rasa balado, itu harganya 15.000. Lalu Milady rasa sapi panggang, harganya juga 15.000. Lalu juga Milady rasa barbecue 15.000, Milady rasa pedas asin 20.000, Milady rasa pedas manis 20.000, dan Milady rasa pedas alami 20.000. Jadi di sini hanya yang rasa pedas saja yang harganya 20.000. Kalau yang lainnya tuh 15.000. Lalu ketika dijumlahkan, maka jumlah totalnya itu 105.000 rupiah. Lalu untuk biaya tetap, yaitu fasilitas yang saya butuhkan tuh hanya kompor, panci, wadah atau kemasan kotak, sendok aluminium. Dan untuk sendok aluminium ini maaf, ini diralat, ini tuh bukan 10 tapi membutuhkan 1 sendok saja. Jadi untuk nominalnya yaitu kompor 299.250. Lalu untuk panci itu harganya 21.000,
wadah atau kemasan kotak yaitu 2.000, sendok aluminium 1 buah yaitu 1 sendok yaitu 3.000. Lalu harga totalnya yaitu 325.250. Dan untuk di bawahnya yaitu 1 orang per box itu 5.000. Nah, jika ada 15 box itu berarti tinggal 5.000 dikali 15 yaitu totalnya 75.000. Lalu untuk FC-nya yaitu dari total biaya tetap itu 325.250.000. Dan untuk VC-nya yaitu atau variable cost-nya yaitu 105.000 ditambah 75.000. Jadi VC-nya itu dari harga biaya variabel tadi ditambah dengan 75.000 yaitu harga dari 15 box, dan dihasilkan yaitu setelah dijumlahkan dihasilkan 180.000 rupiah. Dan untuk P-nya yaitu menghasilkan 375.000. Nah, BEP rupiah, untuk BEP rupiahnya yaitu dengan rumus FC 1 min VC per P dibagi P, dan dari situ tinggal dimasukkan saja ke rumus, maka BEP rupiah saya yaitu menghasilkan 625.480 rupiah. Lalu untuk BEP unitnya yaitu menghasilkan 30 unit. Jadi untuk usaha saya membutuhkan BEP rupiah sekitar 625.480 atau 625.000 dan 30 unit untuk BEP unitnya. Sekian dari penjelasan saya mengenai BMC dan BEP produk saya. Untuk sementara saya hanya bisa menjelaskan produk saya yang sekarang ini. Jika saya nanti menambah produk atau menambah usaha lagi, insya Allah saya akan membagikan penjelasan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.